Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di segmen Podcast R Talks. Di kesempatan kali ini, Rafael Kesazura akan membahas sebuah tema yang sangat wow dan juga sangat mungkin menjadi kegelisahan teman-teman mungkin ya. Dan mungkin ini juga menjadi salah satu ungkapan yang mungkin beberapa dari teman-teman yang menonton itu nggak bisa ngungkapin ya. Mau tahu seperti apa ceritanya, makanya ikuti terus podcast ini hingga selesai. Oke teman-teman, mungkin di sini ada namanya jawabannya, tapi di sini mungkin tidak bisa menjadikan patokan karena di tiap orang atau tiap teman-teman itu berbeda-beda ya teman-teman. Nah ini mungkin contoh aja dari skrip yang udah saya buat dari beberapa revisi yang sudah saya ketik tadi kemarin malam, bahkan 2 minggu yang lalu. Jadi begini teman-teman, dilema pada saat kita menghadapi pembelajaran secara online adalah pertama adalah koneksivitas ataupun koneksi internet kita yang kurang stabil ya. Itu mungkin menjadi dilema kita mungkin ya. Wah kenapa ya internet saya lemot atau bagaimana ya. Mungkin bisa jadi di daerah teman-teman atau di rumahnya teman-teman itu banyak yang pakai internet, makanya internet itu menjadi lemot, atau mungkin ya pengaruh dengan cuaca juga, atau pengaruh juga dari operatornya di sana. Kita juga nggak bisa memastikan dan kita tidak bisa menyalahkan sistem gitu ya teman-teman, karena itu memang sudah dari sananya dan sudah mau diapakan lagi kalau misalkan kita mau komplain ke call centernya gitu kan, karena semua orang juga lagi begini, karena juga masanya juga seperti ini. Kemudian maaf nih saya agak maju ya teman-teman ya. Terus ini ya teman-teman, mungkin di pembelajaran online seperti ini juga disenangi oleh beberapa dari teman-teman yang memang suka banget dengan pembelajaran di rumah doang tanpa harus bertatap muka dengan teman-temannya. Mungkin ada juga dari beberapa teman-teman yang pengennya itu live, ketemu langsung dengan gurunya, ketemu langsung dengan teman-temannya, agar biar ilmu yang disampaikan itu juga barengan gitu nyampenya, tanpa harus terkendala koneksi apa segala macam. Ini nyambung ya teman-teman. Terus juga gini ya teman-teman, gini teman-teman, yang menjadi kendala juga pada saat kita melakukan Zoom itu adalah pasti ada beberapa dari teman-teman atau beberapa orang merasakan bahwa gurunya itu menjelaskan dengan lancar, tiba-tiba di tengah-tengah koneksinya putus, atau koneksinya itu kalau di Zoom itu ada yang kuning, indikasi kuning atau indikasi merah ya. Ya mungkin gurunya itu ya, kalau misalkan dia nggak punya wifi ya mungkin dia dari HP-nya dia di hotspot gitu ya teman-teman. Tapi kan ya menghabiskan kuota juga, mau nggak mau, namanya juga profesi seorang guru yang memang bekerja di saat pandemi ini harus begini gitu loh. Dan juga kendalanya ada satu lagi nih teman-teman, kan Zoom nih, beberapa Zoom waktu itu hanya diberikan batas waktu untuk live, belajar live atau in Zoom itu hanya 40 menit gitu teman-teman. Karena kalau kita pengen lebih itu biasanya kita harus bayar ke Zoomnya sebesar 500.000 kalau nggak salah, seperti itu. Nah mungkin ini juga menjadi salah satu kendala bagi yang memang tiba-tiba pas udah waktunya 40 menit
gurunya belum selesai ngomong tiba-tiba putus koneksi. Itu mungkin bisa terjadi pada saat di pembelajaran teman-teman, dan termasuk waktu saya SMP juga beberapa guru juga seperti itu ya teman-teman. Dan akhirnya link pun berubah, pas kode pun sebentar, baterai oke. Pas kode pun juga berubah, apapun juga berubah ya, somehow itu karena sistem ya teman-teman. Dan juga kita nggak bisa menyalahkan pihak pihak sekolahnya, atau kita tidak bisa menyalahkan siapapun, karena memang kalau sudah yang namanya sistem atau sudah by system itu nggak bisa disalahkan gitu ya teman-teman, karena memang itu udah dari sistematisnya, sudah secara sistem sudah seperti itu teman-teman. Selanjutnya, sebentar aku agak ke depan nggak kelihatan. Nah, gini ya teman-teman. Ini ada kalimat yang booster. Ya, kalimat booster, dan mungkin ini menjawab keresahan kalian gitu ya. Ntar nih saya hadapin ke kalian dulu deh. Oke. Gini, mungkin gini ya teman-teman. Ada kalimat booster yang saya mungkin ada di teks ini di laptop, atau mungkin ini di teman-teman nih wah gue banget gitu loh. Tahu nggak sih teman-teman, kalau misalkan gurunya itu buffering, mungkin bagi beberapa orang tuh pasti nggak enak banget. Kalau ada pada saat kita zoom nih, lagi zoom meeting, tiba-tiba zoom itu mati tiba-tiba. Pasti yang diharapkan muridnya adalah bisa main HP atau bisa ngapa-ngapain. Tapi sebetulnya itu bisa membuat kalian menjadi males gitu loh. Karena apa? Karena pesan yang disampaikan oleh gurunya, karena sinyal dan apa segala macamnya yang bikin putus, terus itu malah jadi nggak maksimal teman-teman. Karena pesannya yang pengen guru itu sampaikan, ya, yang pengen guru itu jelaskan di share screen, itu biasanya kalau dia buffering, pesan itu otomatis nggak akan tersampaikan kepada muridnya gitu loh. Dan bagi beberapa murid itu pasti membuat murid itu juga malas gitu loh. Karena apa? Kalau ditanya orang tua, kok nggak dilanjutin? Tahu nih orang mau belajar tapi sinyalnya tapi malah malah mati. Biasanya kan gitu tuh ya teman-teman. Tapi kembali lagi, kita tidak bisa menyalahkan sekolahnya, atau tidak bisa menyalahkan gurunya, karena memang itu by system gitu loh. Sekali lagi saya tekankan di sini, memang itu by kelihatan. Memang itu by system gitu ya teman-teman. Dan juga kita tidak bisa menyalahkan sekolah, nggak bisa menyalahkan teachernya atau gimana gitu ya teman-teman. Tapi gini ya teman-teman, tapi memang ya, kalau secara saya pribadi, secara aku pribadi, kalau memang ada guru yang seperti itu, yang misalkan kita lagi zoom, tiba-tiba koneksinya tidak stabil, tiba-tiba dia lagi menjelaskan atau dia lagi mempresentasikan sesuatu, kemudian kita disuruh mengambil maknanya. Nah, kalau misalkan kita pengen ngambil maknanya, tapi yang dijelaskannya juga kurang maksimal ya, karena buffering apa segala macam, dan sinyalnya juga merah ataupun indikatornya nggak ada gitu ya, atau menghilang tiba-tiba, otomatis pesannya yang disampaikan juga nggak bisa diterima dengan baik oleh muridnya. Otomatis juga bagi beberapa murid juga males gitu loh, gurunya seperti itu ya. Sekali lagi, memang inilah yang namanya school of pandemic ya, sekolah di masa pandemi ya, seperti ini gitu loh. Atau ini bisa dibilang sekolah masa depan ya, sekolah masa depan yang mungkin kita nggak perlu datang ke sekolah, nggak perlu ketemu kepala sekolah, nggak perlu upacara dan segala macamnya, hanya upacara lewat komputer. Nah, ini yang dinamakan sekolah masa depan ya, seperti ini. Karena memang semuanya sudah diatur lewat Zoom, semuanya udah ada yang namanya
sekolah by aplikasi, saya sekolahnya lewat aplikasi. Kemudian bagi teman-teman yang memang sekolahnya nggak pakai aplikasi, biasanya pakai Google Classroom, yaitu mungkin kadang-kadang ada kendalanya. Nah, kendalanya ini akan saya bahas. Apa kendalanya? Oke teman-teman, jadi gini, Rafael ingin menyampaikan apa sih kendalanya kayak seperti saya yang sekolahnya memang sekolah yang berbasis aplikasi, itu apa sih kendalanya? Oke, yang pertama, kadang jam udah pas, misalkan kita mulai kelas lagi jam kedua itu jam 10 atau jam 10.30, tapi begitu sudah tiba waktunya, ada tulisan seperti ini teman-teman. Kalau di sekolah saya atau mungkin teman-teman saya juga sama gitu yang sekolahnya begini, ada tulisannya aktivitas belum bisa diakses oleh kalian karena masih dibenahi oleh fasilitator, atau ada tulisannya, kalau nggak salah ada di apa, aku lupa apa tulisannya, pokoknya pada intinya gitu ya teman-teman, aktivitas belum bisa dibuka oleh fasilitatornya gitu loh. Jadi artinya gini, kita udah masuk ke jamnya, udah masuk nih ke kelasnya online nih, tapi ini bukan yang tatap muka ya, bukan yang Zoom ya, yang kayak apa namanya, book elektrik gitu ya, atau book elektronik ya, biasanya gitu teman-teman. Kadang-kadang sama gurunya lupa, nggak ada notifnya, yang tadinya harus dibuka malah jadi lupa gitu ya, kadang-kadang seperti itu. Atau memang aplikasinya itu memang lagi dibenahi gitu loh, memang ada kata-kata yang salah, yang mungkin bisa berkalimat yang salah pengertiannya nanti beda, kemudian harus disuting ulang tuh, kadang-kadang ada tuh. Itu yang terjadi di sekolah saya gitu loh. Kok begitu bang? Iya, karena gini, saya sekolah kayak ruang guru gitu, tapi ada sistematisnya kayak ada YouTube-nya. Tapi kalau dia salah, ya dia harus mengulang karena dia pengen sempurna gitu loh. Maksudnya dia pengen gak ada kata-kata yang salah, mungkin gak ada riset-riset yang misalkan berubah gitu ya. Mungkin dia memang harus perfect banget gitu ya teman-teman. Nah, itu kadang-kadang yang menjadi kendala saya gitu loh pada saat melakukan pembelajaran online, dibandingkan ketika pakai laptop ya. Sorry. Oke, dibandingkan daripada kalian yang sekolah waktu itu masih menggunakan yang namanya berapa menit? Ya masih menggunakan yang namanya tatap muka, dan juga ada PR-nya dari gurunya, mungkin lebih enak gitu ya teman-teman. Tapi kalau yang saya nih memang jujur memang inilah yang namanya sekolah masa depan nih seperti ini teman-teman gitu teman-teman. Kita nggak bisa memprotes kepada negara karena memang virus ini juga, corona ini juga nggak akan ada yang tahu gitu kelarnya sampai kapan gitu teman-teman. Makanya kita harus enjoy gitu loh, karena mungkin teman-teman mikir kali ya, masa depan kita sekolahnya gimana, mungkin sekolah mungkin nggak ada gurunya kali ya. Memang sekarang nggak ada gurunya dari mana, nggak mantap ya, dari Zoom teman-teman. Ya mungkin gini ya teman-teman, kalau mungkin teman-teman punya harapan, semoga ada sekolah yang memang nggak ada gurunya di tempat ya, kayak gini, gurunya nggak ada di sebuah bangunan, tapi kalau offline doang ketemu ya begini. Sekolah cuma modal rumah, modal speed wifi yang maksimal, modal modal HP atau modal laptop, sama modal webcam untuk Zoom yang bagus gitu teman-teman. Ya inilah yang disebut sekolah masa depan. Oke teman-teman, biar gak silau, saya akan membuat kesimpulannya setelah ini biar kita nggak terlalu lama bertele-tele. Makanya 5 menit dari sekarang laptop ini biar kita matikan, dan juga kita akan fokus kepada kesimpulannya.
Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah tadi backlight. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah sebentar aku mau ini dulu cerahin supaya kaliannya ini ya nggak gelap gitu ya ngeliat mukaku. Oke teman-teman, kita masuk daripada kesimpulan dilema sekolah pada saat masa pandemi ini adalah ya, kesimpulan yang pertama mungkin ini udah jalannya buat teman-teman yang memang menyukai atau mencintai sekolah itu di rumah doang. Ya mungkin ini udah salah satu impian teman-teman yang mungkin ya dari teman-teman semua yang pengen kayak gitu sudah terwujud gitu ya teman-teman. Bagi teman-teman yang memang pengennya ketemu offline, ya kita sabar-sabar aja karena urusan pandemi ini belum 100% kelar karena katanya kita masih harus mendistribusikan vaksin lebih banyak, dan juga kita juga sekarang udah bareng hidupnya udah beda gitu ya teman-teman, udah kayak orang sakit aja gitu teman-teman. Udah terbiasa, kita harus udah mulai terbiasa hidup dengan COVID-19 gitu ya teman-teman. Itu yang paling penting ya, teman-teman harus udah terbiasa hidup bersama dengan COVID-19, dan juga teman-teman harus udah bisa membinasakan diri untuk hidup bersama COVID-19. Itu sih kesimpulannya pertama. Dan kesimpulan yang kedua teman-teman, ya kita jalanin aja bersama-sama. Kita nggak akan pernah tahu kapan corona itu atau COVID-19 itu pure selesai itu kapan. Kita nggak akan pernah memprediksi. Kita bukan Tuhan yang bisa memprediksi. Kita bukan siapa-siapa yang bisa memprediksi, tapi kita sabar aja, kita jalani aja. Mungkin apa ya? Mungkin ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwasannya kita harus bisa menjaga kebersihan diri dan juga kebersihan lingkungan kita. Apalagi kita yang dulunya teman-teman di sekolah mungkin ya teman-teman mungkin masih suka jorok, mungkin diajarkan oleh COVID-19 ini untuk menjadi bersih, untuk menggunakan masker ketika melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah. Itu pertama kalinya untuk menggunakan masker, menggunakan face shield, dan juga penting juga teman-teman untuk melakukan vaksin sebelum melakukan pembelajaran tatap muka. Itu juga jadi sebuah kebiasaan baru bagi kita. Ya saya udah nggak terlalu kaget lagi dengan vaksin, karena apa? Waktu itu saya sudah divaksin pertama difteri, ya vaksin difteri sampai 2 kali. Kemudian yang kedua baru vaksin COVID-19. Nah itu yang baru saya laksanakan beberapa tahun ini gitu ya. Itu vaksin difteri pada saat kapan bang? Vaksin difteri pada saat 2018 ya, 2018 sebelum Asian Games itu saya melakukan vaksin difteri itu teman-teman. Ya itu aja, mungkin semoga ini bisa menjadikan pembelajaran buat kita, dan juga bisa menjadikan renungan, dan juga menjadi apa ya, menjadi pengadaptasian lagi terhadap lingkungan kita yang baru, terhadap nuansa kita yang baru saat ini. Kita harus bisa beradaptasi ya. Dan juga yang terakhir yang ingin saya sampaikan, teman-teman enjoy aja, teman-teman sabar, teman-teman lakukan saja prosesnya, karena kita nggak akan pernah tahu COVID ini akan berakhir kapan. Bisa jadi tahun depan udah bisa kelar, atau bisa jadi 5 tahun lagi bisa kelar. Kita nggak akan pernah tahu kan, kita nggak akan pernah bisa memprediksi. Kita juga bukan orang yang bisa memprediksi oh ini kelar beberapa 5 tahun lagi atau gimana. Kita bukan orang-orang yang bisa memprediksi. Justru kita berdoa kepada Tuhan, ya justru Tuhan lah yang bisa memulihkan itu semua. Itu ya teman-teman. Itu aja mungkin
video yang bisa Rafael sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian di podcast ini. Minggu depan kita akan masuk ke Air Education untuk untuk materi yang lain, yang khususnya ini yang saya tautkan untuk remaja, ya, untuk para remaja yang ada di Indonesia khususnya. Tapi nggak tahu, masih mikir temanya apa. Maka dari itu Rafael minta teman-teman untuk sabar, dan Rafael minta untuk tunggu aja updatean terbarunya dari saya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya atau bel notifikasinya, supaya kamu mendapatkan updatean terbaru dari Rafael kalau misalkan Rafael upload video baru nantinya. Kemudian jangan lupa klik like kalau misalkan teman-teman menyukai video ini, klik dislike apabila teman-teman butuh improvement dari channel ini. Kemudian teman-teman, kalau misalkan channel ini dirasa memberikan manfaat, bisa teman-teman masukkan ke playlist teman-teman, atau memberikan tombol share-nya kepada seluruh teman-teman agar bisa subscriber channel saya agar bisa berkembang nantinya gitu ya teman-teman. Dan juga saya juga ingin memohon maaf apabila ada kekurangan pada saat penyampaian di podcast kali ini. Itu aja mungkin yang bisa Rafael sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di podcast minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bersih gitu ya teman-teman. Sampai ketemu di video minggu depan.